tahu kan tadi yang nyambung lagi ke pertanyaan sebelumnya, mau acaranya kapan? Sebetulnya itu kan hadiah buat acara yang sebenarnya keluar juga dari uang sendiri ya. Jadi nggak bisa, kita cuma bisa bilangin aja, jangan dibaca. Kalau misalnya dibaca sama dia, terus habis itu ya kita diemin. Tapi selalu kita bilang sama dia kayak banyak sih, saya nggak bisa bilang, takutnya itu kan sebenarnya karena itu menyangkut apa jadi susahnya untuk berkeluarga kita kan menyamakan persepsi dua pribadi ya. Saya kalau terlalu cerita kita jadi ngomong pribadi masing-masing, saya nggak mau. Cuman ya dari kejadian ini saya bilang di keluarga harus istilahnya istri begini sama suami, suami begini sama istri. Jadi kita belajar dari semua ini. Sampai per hari itu dulu ngasihin sama teman-teman artis sendiri, ayo kita maju ke pemerintah gitu, buat memperjuangkan ini. Gimana sih kalau DKRT atau gimana ya? Mencari masalah baru. Itu cari masalah baru. Kayak begini aja belum bisa menjelaskan semuanya. Masih banyak orang yang benci, masih banyak orang yang mencaci maki. Cuman nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya melangkahi perjuangan itu lagi, nah itu yang kita belajar, yang kita bilang kita harus tahu tahapannya. Masih salah kan? Baik, tadi kita kabarin suami itu harus begini sama istri, istri harus begini sama suami. Nah, yang di postingan terbaru kakak tuh kakak ngasih diamond, banget diamond gitu, Yeah. dan kak Paula bahagia banget gitu. Itu gimana reaksi kak? Membahagiakan tapi sederhana itu. Ya sederhana aja kalau itu kan sebenarnya ya apa ya, sebenarnya kan yang kita mau utarakan dari awal sebenarnya niatnya ya. Jadi cara penyampaian saya kepada orang sama istri gampang ya gitu. Kamu paling juga tahu kok semuanya. Tapi ya dengan tontonan yang jelas yang bikin kita senang dan kita nggak ngada-ngada. Memang tujuan saya ngirim diamond itu buat dia bahagia dan dia langsung nanggep dan dia langsung bahagia. Tapi kalau di dunia nyata kita lihat yang ada cuma tidak semudah itu, tidak semudah itu, bukan terlalu banyak. Luar biasa luar biasa susahnya sih dari udara, luar biasa susahnya. Karena kalau misalkan saya dari awal mungkin bicara seperti ini mungkin akan beda ya. Tapi kalaupun memang misalkan yang mengambil bukan saya, mungkin jatuhnya juga tidak seperti ini. Sayangnya itu adalah saya yang ambil. Jadi saya lagi yang kena. Kalaupun itu orang lain paling pertanyakan kenapa, tidak akan digoreng juga kenapa ini habis komunikasi kalau tidak sejalan dengan ini baru lepas. Tapi kalau saya sudah jadinya seperti ini, orang yang tidak suka sama saya, orang yang ini sama saya, dia akan menggunakan momen ini. Jadi kalau saya ngelihatnya juga bukan salah siapa-siapa, memang terlihatnya dari kacamata awam seperti ini. Gitu nih. Itu kan adanya polemik ini mungkin dengan yang kayak Bu Mega sendiri Saya bingungnya ada grup yang tiba-tiba muncul dan bicara yang sebelumnya tuh grup tidak pernah berkoarya isinya mereka. Hai kata dia ini insya Allah mudah-mudahan terjaga terus silaturahminya ya. Saya sampai kaget tadi pagi barusan. Wah akhirnya grup ini berbunyi ya. Itu aja saya masih menjaga loh. Ada grup, saya tidak mau seperti menyuruh mereka, koordinasi mereka. Itulah yang namanya merangkul. Susah merangkul itu. Kita harus mengerti banget orang-orang ini seperti apa. Tidak bisa tiba-tiba kita komando. Tidak bisa orang itu dikomando. Mereka terlalu bebas hidupnya. Sesusah itu ketika memang Ciptayung Fashion Week ini berjalan di pundak saya. Sesusah itu.
mungkin dibilang tadi alhamdulillah juga sih ya, jadi lepas, jadi bebannya juga nggak terlalu berat juga. Mungkin ada yang bilang seperti itu juga, mungkin ada benarnya. Tapi ada rencana nggak sih Kak Baim untuk jadi membuat wadah untuk anak-anak yang ke komunitas sama Kak Baim? Kalau cita-cita itu masih ada terus. Ketika niat itu ada, saya nggak kalah dengan seperti ini, tapi tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana caranya, bisa cepat, bisa lambat, tergantung. Ada yang bilang suruh reda dulu, ada yang bilang beda-beda persepsinya. Kalau saya untuk dibilang masih ada nggak, ya iyalah, ilmu tujuannya itu. Terakhir mungkin Kak, sebelumnya seharusnya ini berlangsung kan akan mendekat masa kita dari kejutaan yang dengan adanya ini berarti bakal Belum tahu kan tadi yang nyambung lagi ke pertanyaan sebelumnya, mau acaranya kapan. Sebetulnya itu kan hadiah buat acara yang sebenarnya keluar juga dari uang sendiri ya. Jadi memang sebesar itu sih kita untuk bilang apa ya, saya nggak bilang itu resiko ya, lebih ke arah apa ya, ya memang benar resikonya gede segede gitu, tapi saya berani untuk mengeluarkannya supaya terjadi apa yang saya mau. Mudah-mudahan itu juga ya. Ternyata rencananya lain, mungkin ada pihak-pihak yang dari teman-teman saya, wah berarti ya ini juga nggak keluar uang ya. Alhamdulillah, banyak yang bilang begitu juga, ada benar juga. Cuman ya selalu kita melihat visi dan misinya ya. Kalau itu belum tercapai, kayaknya saya belum kuat. Ada yang ganjal terus di badan saya tuh. Nah itu loh yang saya bilang, saya benci banget sifat-sifat seperti ini, dan itu selalu ada di orang-orang saya, di pekerja saya. Kita bantuin orang dia sakit, dia mau minjem buat ini, kayak terus orang saya bilang mau minjem dia buat berobat, kita buat orang lain, kok ini dia minjem, ini aja udah nggak apa-apa, dia sakit apa ini. Itu yang empati itu gitu loh, empati, rasa itu yang kadang-kadang susah dimiliki sama orang lain. Membuang uang dengan untuk orang yang kita sayang itu bukan kehilangan uang, itu yang kadang-kadang nggak ada ilmunya ya. Saya juga bingung menjelaskannya gimana, cuman ilmu itu nggak ada, semuanya dari rasa, semuanya dari empati. Ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar. artinya belum bisa dipastikan ya Kak, akan jadi atau enggak. Misalnya ganti nama, mungkin kan banyak juga netizen yang ngomong kenapa nggak jadi nama Baim Muhammad aja gitu, nggak ngeluarin dia gitu. Kalau misalnya gitu, ada kemungkinan nggak? Tahu nggak nanti? Jadi aku bawa saya gitu. Tahu nggak nanti komennya apa? Ada kepentingan pribadi nih sekarang nih. Halo, kemarin nyanyi. Jadi gini loh, semuanya sudah pernah kepikiran loh. Semua sudah pernah kepikiran bagaimana caranya, bentuknya seperti apa, kenapa nggak buat sendiri. Dan semuanya pasti ada minus plusnya. Kalau saya masih beranggapan semoga ini jadi ya, tapi malah saya balikin ke kalian semua nih. Kalau saya bilang yang sekarang nonton siapapun itu, menurut kalian gimana? Jadiin aja atau enggak? Itu malah saya balikin aja supaya saya tidak salah lagi, supaya orang teman-teman saya atau enggak keluarga saya tidak kena lagi tudingan atau apapun itulah. Kalau saya apa-apa nggak usah dipikirin, malah saya balikin. Sebaiknya bagaimana? Tapi yang menelpon saya untuk itu harus jadi banyak sekali. Semuanya itu orang-orang hebat. Jadi buat saya dukungannya mudah-mudahan bisa menjadikan ini kenyataan ya. Amin. Atau bikin polemik itu mungkin nanti ke Ya. netizen. Karena netizen kan yang akhirnya pro kontra gitu. Kak Baim. Kita lihat nanti kita caranya boleh jadi. Baim, kalau emang selama ini nggak terrealisasi ya, kedepannya kira-kira Mas Baim dan Kaula ini memberikan dukungan apa gitu ke Citayam Fashion Week kedepannya? Gini loh, viralnya movement, viralnya seseorang, banyak kan orang-orang yang viral tiba-tiba ada yang jadi, ada yang hilang gitu aja.
Tergantung, makanya saya bilang kenapa waktu itu saya bisa bilang cepat, gerak cepat atau nggak apa, saya takut movement ini hilang. Kalau movement ini hilang, mulainya itu dari sini lagi, yang tadi kita dari sini, ngerti nggak? Sekarang tuh ini udah influence banyak kota loh, ini berhenti aja, mulai dari mana? Dari jauh banget, dari bawah, ngomong atu-atu, nanti ini yuk, kita ini yuk, pakai deh ini, itu yang susah. Sama seperti viralnya seseorang, ketika dia nggak ngelakuin dengan baik, dia akan hilang itu aja. Yang pinter-pinter banyak, kayak banyak lah, saya nggak perlu sebut namanya, banyak lah dari yang kebodohan yang dia buat, tiba-tiba dia menjadi sekarang orang hebat ya. Dan saya bilang, ini orang pinter ternyata ya, sialan. Dia bisa menjadikan momen itu up-nya dia dengan skillnya dia mempertahankan mulai naik, ngerti nggak? Tapi kalau dia nggak punya skill, dia akan turun sendiri. Itu dia momennya, ini yang sayang, momen ini sayang banget, jangan sampai hilang. Udah bangunnya kita nggak tahu dari mana. Susah banget. Misalnya ngajarin, misalnya ngajarin yang 500 sudah itu akan buat anak KPM kelas itu atau punya plan B gitu katanya Buat beli, alokasikan 500 juta itu mungkin buat beliin Paula berlian. membahagiakan istri keluarga. Jadi beneran. Oke udah ya. Sehat selalu ya kalian. Terima kasih. Oke deh. Thank you. Oke dong. Ini robot tadi. Di mana fotonya? Baik, tengah ke baik. Nggak tahu. Kabarin mungkin baru Sebagai sahabat melihat kondisi Koko sekarang. Saya sebenarnya pernah WhatsApp dia, cuman mungkin numpuk ya, nggak dibaca. Saya selalu nanya kabarnya sama Raffi. Kemarin sempat main Paula, katanya alhamdulillah baik, tapi sarwetanya. Baru tadi saya lihat sebenarnya ininya Irfan ya, yang pamitan ya, nggak salah ya. Saya mempertanyakan malah kenapa ya, dia bilang saya nggak ini ya, tadi baru kasih tahu yang Rasul Singapura itu. Saya sebagai teman itu dari awal saya melihat tuh sudah langsung bergerak, itu lama banget saya WhatsApp dia. Karena kita merasakan apa yang dirasain sih langsung WhatsApp, tapi ya pasti banyak sekali sih WhatsApp masuk sama dia. Jadi buat saya bukan nggak dibalas, tapi karena memang terlalu banyak. Saya cuma mendoakan semoga diangkat penyakitnya, keluarganya juga jadi sehat juga semuanya ya. Doa yang terbaik buat Ruben dari keluarga saya. Tapi dari komunikasi itu kapan bulan kali ini? Udah lama. Saya jarang ketemu sama Ruben. Makanya waktu itu WhatsApp ada pemikiran nih teleponnya ganti atau enggak ya, teleponnya ganti atau enggak apa, masih berpikiran ke arah sana. Cuman saya WhatsApp langsung ke WhatsApp. Ada keinginan buat silaturahmi. Pastinya itu yang diajarin sama mamah ya. Kalau orang sakit datang, kalau orang ini datang, itu yang selalu diajarin sama orang tua saya, sama mama. Selalu mama itu datengin orang yang sakit, maaf orang yang lagi maaf sekarang ya, dia datang supaya pelajarin, lihat yang tahu ibadahnya itu kamu. Ketika memang dia udah ini, dia masuk neraka surga, kamu harus takut supaya belajar hidup itu bukan cuma gitu-gitu aja. Jadi kamu menghargai waktu yang ada itu perharinya itu gunakan buat ibadah, karena ketika besok kamu meninggal ya nilai itu. Makanya coba datang terus saja ke orang sakit, karena kita kan tahu waktu kita itu setelah